Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Part 7. Meditasi tentang persepsi. 10 praktek penyembuhan untuk mengembangkan kewaspadaan. Judul asli, Meditation on Perception, 10 Healing Practices to Cultivate Mindfulness. Penulis, Bhante Gunaratana, author of Mindfulness in Plain English. Kata pengantar, Bhikkhu Bodhi. Penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Dr. Anda Lani Anggawati, Dr. Anda Wena Sintiawati. Editor, Rudi Ananda Limiadi, SSI, MM. Diterbitkan oleh Wisma Sambodhi Klaten untuk menyambut Kathina Puja 20 Oktober 2016. Bagian 2, 10 persepsi yang menyembuhkan. Bab 7. Persepsi tentang bahaya. Dan apa, Ananda, persepsi tentang bahaya itu? Di sini, setelah pergi ke hutan, ke kaki pohon, atau ke gubuk kosong, seorang bhikkhu merenung demikian. Tubuh ini adalah sumber dari banyak rasa sakit dan bahaya. Karena semua jenis penderitaan muncul di tubuh ini, yaitu penyakit mata, penyakit telinga bagian dalam, penyakit hidung, penyakit lidah, penyakit tubuh, penyakit kepala, penyakit telinga bagian luar, penyakit mulut, penyakit gigi, batuk, asma, katarak, demam tanpa sebab, demam, sakit perut, pingsan, disentri, sakit perut akut, kolera, lepra, bisul, eksim, TBC, epilepsi, cacing gelang, gatal, keropeng, cacar air, skabies, pendarahan, diabetes, wasir, kanker, fistula, penyakit-penyakit yang berasal dari air empedu, lendir, angin, atau kombinasinya, penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim, penyakit yang disebabkan oleh perilaku sembrono, penyakit yang disebabkan oleh serangan, atau penyakit yang muncul sebagai akibat karma, dan dingin, panas, lapar, haus, buang air besar, dan buang air kecil. Demikianlah dia berdiam merenungkan bahaya di dalam tubuh ini. Inilah yang disebut persepsi tentang bahaya. Terjemahan Bhikkhu Bodhi. Di bagian dari Girimananda Sutta ini dicantumkan berbagai penyakit yang mungkin dialami manusia. Buddha menyebutkan 48 jenis penyakit yang muncul karena 8 penyebab. Angin, air empedu, lendir, persatuan cairan tubuh dalam kurung angin, air empedu, dan lendir, perubahan musim, pelecehan tubuh, mutilasi diri, dan karma. Ketika membaca daftar penyakit yang disebutkan Buddha ini, kita kenali bahwa sekarang ini pun kita banyak terganggu oleh penyakit yang sama. Walaupun pemahaman kita tentang penyebab-penyebab penyakit mungkin lebih canggih daripada di zaman Buddha, tetapi kita mengalami masalah yang sama, karena tubuh manusia dan bagian-bagiannya tetap saja bersifat tidak kekal, terkena penderitaan, dan tanpa diri, sebagaimana diajarkan Buddha.
Mengapa Buddha mendaftar penyakit-penyakit ini? Dan apa yang dapat kita pelajari dengan membaca daftar itu? Secara tradisional, 5 penjelasan diberikan. Pertama, daftar itu mengingatkan kita tentang ketidakkekalan agregat bentuk. Digambarkan di situ bahwa tubuh yang kesehatannya kita jaga dengan sangat hati-hati, ini terbuat dari banyak bagian yang masing-masingnya terkena penguraian dalam berbagai cara. Persepsi ini menantang ide yang nyaman bahwa tubuh adalah suatu entitas tunggal yang kuat, sehat, indah, atau bertahan. Persepsi ini membantu kita mengingat betapa rapuhnya kita dan betapa seringnya dan dengan betapa banyaknya cara agregat bentuk bisa membawa pada rasa sakit dan penderitaan. Kedua, ketika kita menelusuri katalog penyakit dan penyebab-penyebabnya ini, kita diingatkan bahwa penyakit adalah masalah sehari-hari dalam realita kehidupan manusia. Tujuan kita merenungkan penyakit-penyakit ini adalah untuk menerima realita ini dengan penuh kesadaran, sementara menghindari berbagai reaksi emosional, seperti misalnya keserakahan dan rasa takut yang sering diprovokasi oleh penyakit. Ketiga, membaca daftar ini lagi-lagi mengingatkan kita bahwa tubuh adalah tidak kekal. Sementara kita sedang membaca alinea ini pun, setiap sel, organ, dan sistem tubuh kita berubah, bertumbuh, melapuk, atau mati. Jantung sedang berdetak, paru sedang mengedarkan udara, ginjal, hati, dan lambung sedang melakukan fungsinya. Tidak ada yang kokoh atau dapat diandalkan. Suatu penderitaan atau penyakit selalu mungkin terjadi dan sebenarnya tak terelakkan. Mengenali kebenaran ini akan meringankan rasa sakit ketika ia muncul. Keempat, ingat bahwa penyakit memang selalu mungkin terjadi. Ini akan membantu kita menghindari perasaan sombong ketika sedang menikmati kesehatan yang bagus, dan kita terhindar dari perasaan iba yang merendahkan bagi mereka yang sakit. Akhirnya, daftar itu mendorong kita untuk berhati-hati dan untuk membuat perubahan perilaku untuk menghindari kondisi-kondisi yang menyakitkan ini. Misalnya, di beberapa sutta lain, Buddha merekomendasikan diet ringan sebagai cara untuk membantu mempertahankan kesehatan tubuh. Banyak sutta menggambarkan Buddha sebagai dokter dan ahli bedah. Dengan kebijaksanaan, beliau dapat mendiagnosa sifat suatu penyakit dan memberikan pengobatan yang sesuai. Secara umum, resep Buddha bukan obat dalam pengertian tradisional. Alih-alih, itulah obat ajaib Dhamma yang manjur dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan persepsi-persepsi salah di pikiran, serta melenyapkan penderitaan dan penyakit secara tuntas. Sebagaimana Buddha berkata di sebuah sutta, "Dari semua obat di dunia yang banyak macam dan beraneka, tidak ada satu pun seperti obat Dhamma. Karena itu, oh para bhikkhu, minumlah ini. Setelah minum obat Dhamma ini, engkau tidak menua dan akan berada di luar kematian. Setelah mengembangkan dan melihat kebenaran, hausmu akan lenyap. Engkau bebas dari nafsu keserakahan." Terbebas dari nafsu keserakahan merupakan obat yang amat manjur. Kecemasan, stres, kegugupan, syaraf terganggu, depresi, kecanduan, pertengkaran, dan bahkan perceraian, semuanya muncul karena emosi-emosi negatif
yaitu kemelekatan dan kemarahan. Penyakit fisik pun amat terkait dengan kesehatan emosi kita. Misalnya, bila kita mengizinkan diri kita untuk selalu jengkel, pada akhirnya kita akan marah. Kemarahan yang tak diperiksa akan menjadi kebencian. Bila kita dipenuhi kebencian, kita tidak bisa tidur nyenyak. Kurang tidur menyebabkan tekanan darah tinggi, yang kemudian bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Sebaliknya, bila pikiran tenang dan rileks, kita akan lebih jarang sakit. Kita tidak terlalu menderita bila sakit dan lebih cepat sembuh. Mengetahui hal ini, Buddha memberikan resep, yaitu persepsi tentang bahaya sebagai bagian dari pengobatan untuk Girimananda. Apapun penyakit fisik yang dialami oleh Girimananda, obat Dhamma itu merupakan penyembuhan yang tepat. Dhamma tidak hanya bisa meredakan penderitaan emosi dan fisik Girimananda. Dhamma juga bisa membawanya ke Nibbana, yang tanpa penuaan dan di luar kematian. Demikianlah bagaimana pengetahuan tentang kebenaran menjadi obat. Bab 8. Persepsi tentang meninggalkan. Dan apa, Ananda, persepsi tentang meninggalkan itu? Di sini, seorang biku tidak mentoleransi suatu pemikiran sensual. Dia meninggalkannya, mengusirnya, menghentikannya, dan menghancurkannya. Dia tidak mentoleransi suatu pemikiran niat buruk yang muncul, suatu pemikiran yang merugikan yang muncul, keadaan tak bajik yang buruk kapanpun hal itu muncul. Dia meninggalkannya, mengusirnya, menghentikannya, dan menghancurkannya. Inilah yang disebut persepsi meninggalkan. Terjemahan Biku Bodhi. Meninggalkan berarti menghentikan sesuatu atau membebaskan diri darinya. Di bagian ini, Buddha sedang membimbing Girimananda untuk meninggalkan, mengusir, dan membebaskan diri dari buah pikir kesenangan indera, kebencian yang menyakiti pihak lain, dan ide serta dorongan lain yang tidak bajik dan tidak baik. Persepsi meninggalkan itu tidak bersifat pasif. Kecenderungan kita untuk terlibat dalam buah pikir kesenangan, buah pikir yang membenci dan menyakiti, dan pemikiran-pemikiran tak bajik lainnya, seperti misalnya kesombongan, iri hati, dan kepelitan, sudah berakar dalam di pikiran. Persepsi meninggalkan ini membutuhkan usaha keras untuk mengamati pikiran, sehingga kita dapat mengambil tindakan jika buah pikir semacam itu muncul. Seperti yang telah dikatakan, pemikiran selalu mendahului tindakan. Merupakan tugas kita untuk menggunakan kewaspadaan agar tunas buah pikir yang merugikan itu tercabut sebelum sempat matang menjadi tindakan yang tak bajik. Sebelum mencapai pencerahan, Buddha membagi pemikirannya menjadi dua kelompok, yang tak bajik dan yang bajik. Kategori pertama mencakup buah pikir kemelekatan, kebencian, dan yang menyakiti pihak lain. Ketika melihat buah pikir tak bajik muncul di pikiran, beliau merenungkan akibat-akibat negatif yang akan jatuh padanya dan pada pihak-pihak lain bila beliau menurutinya. Kemudian, beliau mengambil langkah sadar untuk meninggalkannya. Setelah buah pikir negatif itu diatasi, beliau mempertahankan kewaspadaannya untuk menjaga agar buah pikir tak bajik lainnya tidak muncul.
Sebagai contoh, Buddha mengetahui bahwa kemelekatan pada kesenangan indera hanya memberikan sangat sedikit kebahagiaan sejati dan sebenarnya justru menyebabkan banyak penderitaan. Karena kesenangan yang dialami, orang-orang yang belum tercerah pun menjadi buta secara sementara. Mereka tidak melihat berbagai akibat dari memanjakan nafsu indera dan menyerah pada dorongan ke arah kemelekatan. Dalam pengalaman sehari-hari, kita sering mengalami kondisi arus pendek seperti ini dari dorongan-dorongan yang lebih luhur. Secara intelektual, kita mungkin menerima ide cinta itu buta, tetapi kita baru ingat ungkapan umum ini setelah mengalami penderitaan karena kemelekatan yang tak membahagiakan. Pada waktu kita sedang jatuh cinta, kita sering berpendapat bahwa dunialah yang buta, sementara hanya kita saja yang bisa melihat nilai sejati dari objek kemelekatan kita. Tetapi, bila kita merenungkan rasa sakit yang disebabkan cinta buta itu, kita menyadari bahwa sifat hakiki nafsu indera adalah untuk membuat pikiran bergairah, gelisah, dan resah. Sementara nafsu kesenangan mendominasi, pikiran tidak bisa tenang. Melihat realita ini, Buddha menasehati kita untuk melepas kesenangan indera agar pikiran dapat tetap terpusat dan damai. Dengan cara yang sama, buah pikir kebencian mengganggu pikiran. Kebencian tidak bisa membuat kita bahagia. Dengan berkubang di dalam buah pikir kebencian, sebenarnya kita menciptakan kesengsaraan kita sendiri dan mengabadikan penderitaan kita. Seharusnya kita tidak menderita secara tolol begitu. Khususnya ketika sakit, kita harus menggunakan kewaspadaan untuk menghindari mengembangkan kebencian terhadap tubuh atau sakitnya. Emosi yang tak bahagia dan keadaan negatif pikiran sebenarnya malahan memperparah sakit kita. Sebaliknya, membebaskan diri dari kebencian akan mempercepat kesembuhan. Karena mengetahui hal ini dengan baik, Buddha menasihati Girimananda untuk menolak mentoleransi kebencian dan sepenuhnya membebaskan diri darinya. Bahkan, pemikiran menyakiti pihak lain pun dapat menyakiti kita. Bila kita pikirkan dengan seksama, kita mengenali bahwa buah pikir untuk menyakiti sebenarnya justru menyakiti kita sendiri, bukan orang lain. Buah-buah pikir itu seperti karat yang terbentuk di batang besi, yang pada akhirnya akan menghancurkan kekuatan dan keutuhan besinya. Demikian pula, pemikiran menyakiti pihak lain itu seperti kanker yang tumbuh di dalam tubuh dan menghancurkan kesehatan dan kekuatannya. Dengan kata lain, bila kita meninggalkan pemikiran menyakiti pihak lain, berarti kita sedang membantu diri kita sendiri. Secara langsung kita terbantu, karena kita tidak banyak mengalami gejolak dan ketidakbahagiaan, dan juga pada akhirnya kita mematahkan dorongan untuk bertindak dengan cara yang tidak baik atau yang menyakiti. Dengan demikian, kita menghindar dari menciptakan kama negatif. Salah satu metode yang dianjurkan Buddha untuk mengatasi pemikiran negatif adalah mengarahkan pikiran kembali ke buah pikir yang bermanfaat. Misalnya, pemikiran kemelekatan pada kesenangan indera kita ganti dengan buah pikir meninggalkan keduniawian, yang di dalam konteks ini berarti sama dengan melepaskan. Inilah keputusan sadar
untuk melepas persepsi tentang keinginan, nafsu, ketamakan, kemelekatan, dan keserakahan. Inilah keputusan sadar untuk mengendalikan indera agar menghindar dari dorongan yang mengganggu, dan kemudian kembali memusatkan perhatian pada tujuan, yaitu membuat pikiran damai, rileks, dan tenang. Demikian pula, kita bekerja untuk meninggalkan buah pikir kebencian dengan cara menggantinya dengan buah pikir cinta kasih. Kita ingat perasaan macam apa yang diciptakan oleh kebencian yang bergejolak. Kita ingat bahwa keramahan terhadap setiap orang dan setiap hal akan membuat pikiran tenang dan membuat kita bahagia. Cinta kasih juga merupakan dorongan alami. Bila kita meninggalkan pemikiran kebencian, secara alami, cinta kasih akan muncul untuk mengisi tempat yang kosong itu. Bila kita tidak lagi mendorong pergi berbagai hal, kita merasakan penerimaan yang bersahabat terhadap apapun yang ada, bahkan terhadap tubuh dan sakit kita sendiri. Pemikiran bermanfaat ketiga adalah tanpa kekejaman. Bila muncul buah pikir yang merugikan orang atau binatang, kita merenungkan saat ketika kita diperlakukan dengan buruk dan ingat betapa banyak penderitaan yang dapat disebabkan oleh tindakan-tindakan yang merugikan. Karena itu, kita menggantikan pemikiran merugikan dengan pemikiran pengendalian, dengan welas asih dan kepedulian pada pihak lain. Meninggalkan buah pikir merugikan akan membantu kita merasa damai dan bahagia, yang membantu kita mengatasi penderitaan kita sendiri. Bab 9. Persepsi tentang tanpa nafsu. Dan apa, Ananda, persepsi tentang tanpa nafsu itu? Di sini, setelah pergi ke hutan, ke kaki pohon, ke gubuk kosong, seorang biku merenung demikian. Ini damai, ini agung, yakni meredanya semua aktivitas, pelepasan semua perolehan, hancurnya keserakahan tanpa nafsu, nibbana. Inilah yang disebut persepsi tentang tanpa nafsu. Terjemahan Biku Bodhi. Tanpa nafsu merupakan lawan dari keserakahan. Ketika tiba kesadaran bahwa kemelekatan pada hal-hal yang tidak kekal menyebabkan penderitaan, kita menjadi tidak tertarik pada keinginan untuk melekatkan diri pada perasaan-perasaan yang menyenangkan. Demikian pula, kita mengenali bahwa kecenderungan kita untuk mendorong perasaan-perasaan yang tak menyenangkan sebenarnya juga merupakan keserakahan. Serakah agar kondisinya berubah dari apa yang ada. Karena kondisi selalu berada di dalam perubahan, kita memahami bahwa perasaan menolak itu pun juga tidak kekal, dan kita menjadi tidak tertarik juga padanya. Setiap kali pikiran mencoba melekat pada satu hal dan menolak hal lain, kita dapati bahwa sebenarnya kita tidak mungkin bisa berpegang pada apapun. Karena segala sesuatu senantiasa selalu berubah. Kita sadari bahwa keserakahan itu seperti mencoba menyeimbangkan sebuah biji wijen pada ujung jarum yang sedang bergerak. Dalam salah satu khotbah awalnya, Buddha menjelaskan mengapa mengakhiri keserakahan itu amat penting.
Beberapa bulan setelah mencapai pencerahan, Buddha berdiam di Gaya. Pada suatu ketika, beliau berbicara pada 1000 biku petapa yang sebelumnya telah mempraktekkan pemujaan api. Agar dapat menyampaikan pesan secara tepat pada pendengarnya, beliau menggunakan perumpamaan tentang api. Ajaran ini yang dikenal sebagai khotbah api menyebabkan makna tentang tanpa nafsu dan mengapa kemelekatan terhadap apapun harus diakhiri. Satu-satunya cara untuk terbebas dari api yang melahap kita, kata Buddha, adalah dengan memadamkannya di sumbernya. Sumber ini adalah persepsi itu sendiri. Sebagaimana Buddha memberitahu para pertapa itu, "Para biku, semuanya sedang terbakar. Dan apa para biku? Semua yang sedang terbakar itu. Mata sedang terbakar, bentuk sedang terbakar, kesadaran mata sedang terbakar, kontak mata sedang terbakar, dan apapun perasaan yang muncul dengan kontak mata sebagai kondisi, entah menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, itu pun sedang terbakar. Terbakar dengan apa? Terbakar dengan api nafsu, dengan api kebencian, dengan api delusi, terbakar dengan kelahiran, penuaan, dan kematian, dengan kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, ketidaksenangan, dan keputusasaan. Demikian kukatakan." Terjemahan Biku Bodhi. Demikian pula halnya, Buddha melanjutkan tentang telinga dan suara, hidung dengan bebauan, lidah dengan cita rasa, tubuh dengan sensasi sentuhan, dan pikiran dengan buah pikir atau pemikiran. Pendeknya, semua 6 indera dan objek persepsinya membakar kita dengan api kemelekatan, kebencian, dan delusi, serta membawa pada berulangnya penderitaan karena kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian. Bila mengenali kebenaran ini, melihat demikian, para biku, siswa mulia yang terpelajar mengalami kemuakan terhadap mata, terhadap bentuk, terhadap kesadaran mata, terhadap kontak mata, terhadap apapun perasaan yang muncul dengan kontak mata sebagai kondisi, entah menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. 3. Ini artinya sama dengan indera yang lain. Karena mengalami kemuakan, dia menjadi tanpa nafsu. Terjemahan Biku Bodhi. Dengan cara yang sama, kita menjadi tidak tertarik dengan semua pengalaman yang bersifat indera. Bila suatu objek visual muncul, pikiran bisa menolaknya dengan usaha yang amat kecil, seperti menutup mata atau mengalihkan pandangan dari suatu objek yang tidak ingin kita lihat. Bila suatu suara masuk telinga, pikiran melepasnya secepat kita menjentikan jari. Bila suatu bau menyentuh hidung, pikiran melepasnya secepat setetes air bergulir jatuh dari daun teratai. Bila kita menyentuh sesuatu, pikiran melepas sensasinya semudah orang yang kuat meluruskan lengannya yang tertekuk atau menekuk lengannya yang lurus. Bila suatu objek mental muncul di pikiran, pikirannya melepasnya secepat tetes-tetes air menguap
ketika jatuh di wajan penggorengan yang telah dipanaskan sepanjang hari. Karena tidak tertarik pada semua pengalaman indera, kata Buddha, kita menjadi tanpa nafsu. Tanpa nafsu adalah sikap yang tidak memiliki ketertarikan pada sesuatu, yang menyebabkan kita menjauh, khususnya dari rangsangan indera. Melalui tanpa nafsu, kita melepas pola kebiasaan, yaitu melekat pada objek atau pengalaman. Bila sikap ini muncul secara alami sebagai hasil dari perkembangan meditasi kita terbebas dari penderitaan. Menurut sutta itu, 1000 biku yang mendengarkan khotbah api dari Buddha mengakhiri kemelekatannya dan mencapai nibbana, yaitu sepenuhnya terbebas dari penderitaan. Obat yang diberikan Buddha kepada Girimananda adalah bagian sutta ini untuk mengarahkan pikirannya pada yang tak terkondisi, nibbana. Nibbana disebut tak terkondisi karena di dalam keadaan yang sempurna ini, pikiran bersifat damai di luar keadaan terkondisi atau terpengaruh oleh perubahan. Di nibbana, semua penderitaan, termasuk ketidaknyamanan penyakit seperti yang sedang dialami Girimananda itu, selamanya diakhiri. Karena inilah, Buddha mendorong Girimananda, serta kita juga, untuk mengembangkan kewaspadaan tanpa nafsu yang kuat seperti itu, sehingga pikiran tidak melekati apapun. Demikianlah saya akhiri video part 7. Pada video part selanjutnya, saya tetap membacakan bab 2, yaitu 10 persepsi yang menyembuhkan, dengan memulai pada bab 10 persepsi tentang penghentian. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang